Selamat datang di video tutorial Sys. Pada video kali ini, kita akan membahas modul Item Master. Modul ini digunakan untuk mencatat seluruh informasi mengenai data barang dalam perusahaan, baik barang yang tergolong sebagai persediaan atau inventory, biaya atau expense, atau aset. Item Master adalah basis dari hampir seluruh aktivitas di sistem, karena akan digunakan dalam modul pembelian, penjualan, inventory, hingga manufaktur. Barang persediaan dalam sistem dapat diklasifikasikan menjadi bahan baku atau raw material, barang setengah jadi atau semi-finished goods, dan barang jadi atau finished goods. Untuk mengakses modul ini, klik Master Data, pilih Item Merge Site, kemudian klik Item dan pilih Item Master. Untuk menambahkan item baru, klik tombol Insert, maka halaman input akan terbuka. Pertama, isilah kolom entity sesuai dengan identitas perusahaan. Kemudian, masukkan kode item pada kolom code. Biasanya, perusahaan sudah memiliki sistem penomoran item tersendiri. Untuk item bertipe inventory, format kode dapat ditentukan bebas. Namun, untuk item bertipe aset dan expense, sebaiknya kode item disamakan dengan kode akun di modul akuntansi. Misalnya, untuk akun 51301110 jasa ekspedisi, maka kode item dan nama itemnya juga sebaiknya 51301110 dan jasa ekspedisi. Kolom description 1 digunakan untuk nama item utama, dan description 2 untuk nama tambahan jika diperlukan. Kolom product line diisi berdasarkan aturan jurnal yang berlaku untuk item ini. Kolom group digunakan untuk mengelompokkan item berdasarkan jenis, seperti bahan bangunan, alat tulis kantor, bahan kimia, dan sebagainya. Selanjutnya, pengaturan lot, serial, atau non berfungsi untuk menentukan metode identifikasi barang saat terjadi transaksi inventory. Jika dipilih lot atau serial, maka setiap transaksi barang harus menyertakan nomor lot atau nomor serial. Lot biasanya digunakan untuk satu batch barang dengan kuantitas lebih dari satu, sementara serial digunakan untuk barang unik seperti aset. Jika memilih non, maka transaksi cukup menggunakan kode item tanpa nomor identifikasi tambahan. Untuk item bertipe aset, sistem mewajibkan penggunaan serial number agar barang bisa dilacak satu persatu, karena tiap aset harus memiliki identitas unik. Kolom unit measure digunakan untuk menentukan satuan barang seperti PCS, liter, meter, atau kilogram. Kolom type digunakan untuk memilih tipe item, yaitu inventory, asset, atau expense. Item inventory akan masuk ke modul persediaan dan akan mengalami penambahan atau pengurangan berdasarkan transaksi. Item asset akan masuk ke modul aset dan expense langsung dibukukan sebagai biaya tanpa masuk ke inventory atau aset. Kolom purchase key atau manufacture menentukan sumber pengadaan barang, apakah dari pembelian atau dari proses produksi. Jika dipilih purchase, maka item hanya bisa digunakan dalam transaksi pembelian dan tidak dapat diproses melalui work order. Sebaliknya, jika dipilih manufacture, maka item hanya bisa digunakan dalam proses produksi dan tidak dapat dibeli melalui purchase order. Kolom kelas digunakan untuk mengelompokkan item berdasarkan kelas seperti low, medium, atau premium. Kolom item status memberikan status khusus pada item yang bisa membatasi penggunaan atau visibilitasnya dalam transaksi tertentu. Kolom location digunakan untuk menentukan lokasi default penyimpanan barang dalam transaksi. Pengaturan lokasi di sistem memiliki 3 tingkatan prioritas, yaitu dari form location default, user maintenance, dan terakhir dari item master. Jika 2 yang pertama tidak diisi, maka sistem akan menggunakan lokasi dari item master. Kolom safety stock digunakan untuk menetapkan jumlah minimal persediaan. Jika stok lebih rendah dari angka ini, maka sistem akan memberi peringatan untuk melakukan pengadaan ulang. Kolom tonnage menunjukkan kapasitas barang dalam ton. Minimum order menunjukkan jumlah minimal yang bisa dipesan untuk item tersebut. Kolom taxable menunjukkan apakah item tersebut dikenakan pajak atau tidak.
dengan opsi Y, N, atau None. Jika di-set None, maka status pajak akan mengikuti setting di dokumen transaksi, bukan dari item master. Kolom text include menunjukkan apakah harga item sudah termasuk pajak. Kolom text class dan text type digunakan untuk pengaturan pajak lebih lanjut. Apakah item dikenakan PPN bebas seperti buku dan kitab suci atau PPN bayar untuk barang umum. Kolom price menunjukkan basis harga item. Satu item hanya bisa memiliki satu harga dasar, namun bisa memiliki beberapa harga turunan berdasarkan grup customer tertentu. Kolom phantom hanya digunakan dalam modul manufaktur, khususnya untuk barang semi-finished goods. Jika phantom di set N, maka item harus diproduksi terlebih dahulu sebelum bisa digunakan. Jika phantom di set Y, maka barang tidak perlu diproduksi terpisah, komponennya akan langsung digunakan saat barang jadi diproduksi. Ini juga memengaruhi struktur biaya karena barang phantom Y tidak memiliki biaya produksi terpisah. Sebagai contoh input data sederhana, kita akan membuat satu item berupa alat kantor. Maka data inputnya sebagai berikut. Entity, 7, code, AST0, 01, description 1, paper shredder, description 2, mesin penghancur kertas, product line, asset inventories kantor, group, ATK, lot tag ya serial, non, serial, unit measure, pieces, type, asset, purchase ke manufacturer, purchase, class, medium, item status, aktif, location, gudang ATK, safety stock, 0, minimum order, 1, taxable, ya, tax include, tidak, tax class, PPN, tax type, PPN, bayar, price, Rp2.500.000, phantom, disable, is active, enable. Dengan data tersebut, item paper shredder ini akan didaftarkan sebagai aset perusahaan. Sistem akan mewajibkan pencatatan nomor seri untuk setiap unitnya, dan pencatatannya akan masuk ke modul aset, serta bisa dilacak lebih lanjut dalam modul asset management. Kolom is active menunjukkan apakah item masih aktif dan dapat digunakan di transaksi. Setelah semua kolom terisi, klik tombol Save untuk menyimpan. Untuk mengedit data, klik tombol Edit. Perlu diingat, jika item masih memiliki stok dan ingin dinonaktifkan, sistem akan memberi peringatan. Jika di-set nonaktif, item tidak dapat digunakan di semua transaksi. Kolom type tidak bisa diubah setelah data disimpan karena terhubung langsung dengan modul utama seperti inventory dan aset. Jika ingin menghapus data, tekan tombol Delete. Namun jika data sudah digunakan dalam transaksi, maka tidak bisa dihapus. Solusinya adalah mengubah status item menjadi tidak aktif. Sistem juga mencatat siapa yang membuat atau mengubah data, serta tanggalnya secara otomatis. Meskipun description 1 dan description 2 sudah ditentukan di item master, kolom tersebut masih bisa disesuaikan saat transaksi dilakukan di beberapa modul, seperti sales order dan purchase order. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan struktur item agar tidak perlu membuat banyak item master hanya karena perbedaan warna atau merek. Demikian penjelasan lengkap mengenai modul item master di 7sys. Dengan pengelolaan data barang yang sistematis, akurat, dan sesuai standar, perusahaan akan memiliki kontrol penuh atas semua proses yang melibatkan item barang. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.